Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di dunia cerita. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Jika kalian penasaran siapakah Bilal bin Rabah ini, maka lanjut ke dalam videonya. Sebelum masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya kita saling membantu dengan cara mensubscribe channel ini. Jangan lupa like dan komen supaya kami lebih semangat lagi dalam menceritakan kisah-kisah para sahabat Nabi dan juga kisah-kisah muslim lainnya. Setiap kali nama Abu Bakar disebut, Umar bin Khattab berkata, "Abu Bakar adalah junjungan kita yang telah memerdekakan tuan kita." Maksudnya adalah Bilal. Orang yang oleh Umar diberi gelar Sayyidina atau pemimpin tentu bukanlah orang sembarangan, melainkan laki-laki agung dan terhormat. Namun, laki-laki yang sangat hitam, kurus, krempeng, tinggi jangkung, berambut lebat, dan bercambang tipis ini sebagaimana digambarkan oleh para perawi, setiap kali mendengar kata-kata pujian dan sanjungan yang ditunjukkan kepada dirinya, maka ia pasti menundukkan kepala dan memejamkan mata dengan air mata yang membasahi kedua pipinya. Ia pun berkata, "Aku tiada lain hanya seorang laki-laki Habasyah yang dahulunya adalah seorang budak." Jadi, siapakah laki-laki Habasyah yang dahulunya merupakan seorang budak? Ia adalah Bilal bin Rabah, muazin Islam dan orang-orang mengguncang para penyembah berhala. Bilal merupakan salah satu wujud keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang agung. Dari setiap 10 orang Islam, sejak awal munculnya Islam hingga hari ini dan sampai kapanpun, kita akan menjumpai paling tidak 7 orang yang mengenal Bilal. Artinya ada ratusan juta manusia sepanjang masa dan generasi yang benar-benar mengenal Bilal, hafal namanya dan mengenal tugasnya beserta riwayatnya secara lengkap. Hal ini sebagaimana mereka mengenal dua khalifah terbesar dalam Islam, Abu Bakar dan Umar. Anda bisa menanyakan kepada setiap anak yang masih duduk di sekolah dasar di Mesir, Pakistan, maupun Cina. Pasti mereka mengetahui siapa Bilal. Semua orang mengenal Bilal, baik yang berada di Amerika, Eropa, Rusia, Irak, Suriah, Turki, Iran, Sudan, Tunis, Aljazair, Maroko, di pedalaman Afrika, hingga di pegunungan Asia atau di belahan bumi manapun yang dihuni oleh kaum muslimin. Pasti mereka mengenal Bilal. Anda bisa menanyakan kepada sembarang remaja muslim, siapakah Bilal itu? Anak itu pun pasti akan menjawab bahwa Bilal adalah muazin Rasulullah. Ia adalah seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar mau meninggalkan agama Islam. Tetapi ia tetap teguh berkata, "Ahad, Ahad." Ketika Anda melihat keadilan yang dianugerahkan Islam kepada Bilal, sungguh ketahuilah bahwa sebelum masuk Islam, Bilal ini tidak lebih dari seorang hamba sahaya yang mengembalakan unta milik tuannya di bawah pohon-pohon kurma. Sungguh jelas baginya bahwa andai bukan karena Islam, niscaya ia tetap menjadi budak gelandangan di tengah persaingan hidup hingga maut datang merenggutnya, dan orang-orang pun pasti melupakannya setelah itu. Namun keteguhan imannya dan keagungan agama yang ia imani telah memberikan sebuah tempat yang tinggi di antara para pembesar dan tokoh Islam. Banyak orang-orang terhormat dan berkedudukan yang memiliki baik pengaruh maupun kekayaan, tetapi tidak akan bisa mencapai 10% saja dari keadaan dan keharuman nama yang diperoleh oleh Bilal, si budak Habasyah. Hitamnya warna kulit, rendahnya kedudukan dan nasab, serta hinanya dirinya sebagai hamba sahaya tak sedikit pun menjadi penghalang baginya untuk menempati kedudukan tinggi yang pantas diraih karena kesungguhan, keyakinan, kesucian, dan kegigihannya setelah ia memilih Islam sebagai agamanya. Semua itu karena
sama sekali tidak diperhitungkan dalam timbangan penilaian dan penghormatan orang-orang kepadanya, dikarenakan penilaian manusia hanyalah tertuju pada kedudukan tinggi yang bukan pada tempatnya. Orang-orang mengira bahwa seorang budak seperti Bilal biasanya asal-usulnya tidak jelas, tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai keluarga, serta tidak memiliki sesuatu pun dalam hidupnya. Bahkan, seorang budak adalah milik tuannya yang telah membelinya dengan uang dan hidup berada di tengah hewan ternak mengurusi unta dan kuda tuannya. Mereka mengira bahwa makhluk seperti itu tidak mungkin mampu melakukan sesuatu yang menjadi sesuatu berarti. Namun, ternyata Bilal membuktikan kesalahan semua dugaan mereka. Ia mampu mencapai derajat keimanan yang sungguh sulit untuk dicapai oleh orang lain. Ia menjadi muazin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam yang pertama. Suatu amal yang sangat diharapkan oleh setiap pembesar dan tokoh Quraisy yang telah masuk Islam menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah singkat cerita dari seorang Bilal bin Rabah. Ini adalah part pertamanya. Jika kalian menyukainya, silakan komen untuk lanjut ke part keduanya. Sekian dari saya dan juga dunia cerita. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian semua yang melihatnya dan mendengarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.